Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Agung Wisnugroho, yang kedua saya Gusti Alvinda, yang ketiga Febri Intan Pratiwi, yang keempat Putri Altamawati, dan yang kelima Pak Wahyudi. Di sini kami akan uji coba karbohidrat pada makanan. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan: alat, nampan, dan pipet. Bahannya pisang, apel, nasi, putih telur, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula, dan kentang. Kalium iodida. Cara uji coba ini akan disampaikan oleh Mbak Febri. Silakan Mbak Febri. Untuk cara kerja praktikum kita, yaitu kita sediakan dulu semua bahan makanan. Setelah itu kita letakkan beberapa pisang, lalu apel, nasi, setelah itu putih telur, lalu tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, setelah semua bahan sudah tertata dalam nampan, setelah itu kita masukkan kalium iodida. Setelah semua makanan tertata rapi dalam nampan, kita teteskan satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes kalium iodida. 3. 1. Margarin, nasi, kentang. Setelah semua sudah kita tetesi, kita tunggu sampai 10 menit. Setelah 10 menit, semua bahan makanan tadi, mulai dari pisang tetap sama, tidak berubah. Apel tidak berubah, nasi sudah berubah menjadi biru keunguan, sedangkan putih telur masih sama, tahu juga masih sama, margarin juga masih sama, kentang sudah berubah menjadi biru keunguan, biskuit juga berubah menjadi biru keunguan, tepung terigu berubah menjadi biru keunguan, sedangkan gula masih sama. Jadi dari semua percobaan praktikum tadi sudah mendapatkan hasil bahwa nasi, kentang, biskuit, dan tepung terigu mengandung karbohidrat, karena dari awal ditetesi kalium iodida, ketika semua bahan ini, nasi,
kentang, biskuit, dan tepung terigu berubah warna menjadi biru keunguan. Sementara pisang, apel, putih telur, tahu, mentega, dan gula pasir tidak berubah warna karena tidak mengandung karbohidrat. Jadi, kesimpulan dari praktikum kita hari ini, Dari 4 dari 10 bahan makanan yaitu nasi, kentang, biskuit, dan tepung terigu mengandung karbohidrat, sedangkan yang lainnya tidak mengandung karbohidrat. Demikian praktikum yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari yang paling kanan Agung Wisnugroho, dilanjutkan Febi Indrani Pratiwi, 3 Desti Alvinda, dan saya sendiri Putri Altamwati. Selanjutnya yang sebagai kameramen Pak Wahyudi. Di sini kami akan melakukan praktikum uji makanan yang mengandung lemak dengan tujuan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak dengan alat dan bahan. Yang pertama nampan, yang kedua pipet 2, yang ketiga kertas, dilanjutkan senter, yang kelima lilin, selanjutnya sendok, selanjutnya kemiri, lanjut margarin, wortel, seledri, biji jagung, singkong yang diganti dengan ketela, kacang, pepaya, santan, minyak, susu, dan terakhir air. Kemudian cara kerja untuk praktikum ini akan disampaikan oleh Febi Indrani Pratiwi. Baiklah. Oke, untuk cara kerjanya yaitu kita siapkan 2 lembar kertas coklat berukuran 10 x 10. Setelah itu kita tetesi air biasa ke lembar yang pertama, dan untuk lembaran yang kedua kita tetesi minyak goreng. Lalu kita biarkan selama 10 menit dan kita amati yang terjadi di permukaan kertas coklat tersebut. Jadi setelah 10 menit kertas yang ditetesi dengan minyak goreng meninggalkan bekas, sedangkan kertas yang ditetesi dengan air mineral tidak meninggalkan bekas. Kemudian siapkan 10 kertas ke atas nampan Dan 10 bahan makanan tadi. Dan 10 bahan makanan. 1 1 kemiri yang dihaluskan. Kemudian margarin, kemudian seledri, wortel, biji jagung, singkong, kacang, pepaya, santan, susu. mulai. Kemudian untuk yang pertama yaitu kita haluskan kemiri. sudah dihaluskan. Haluskan kemiri. Setelah itu usapkan ke atas kertas coklat selama 10 kali. Setelah itu bersihkan sisa kemiri. Setelah itu biarkan 5-10 menit. Sambil menunggu hasil kemiri, kita lelehkan dulu menteganya. Wow. Sudah.
Kita panaskan mentega menggunakan lilin. Setelah mentega cair, kita teteskan ke kertas coklat yang kedua. Ke kertas coklat yang kedua. Lalu biarkan 5-10 menit. Untuk yang ketiga, kita usapkan seledri ke atas kertas coklat sebanyak 10 kali. Selanjutnya kita oleskan wortel sebanyak 10 kali. Setelah itu kita usapkan jagung ke atas kertas coklat sebanyak 10 kali. Setelah itu singkong ke atas kertas coklat sebanyak 10 kali. Kacang. Selanjutnya kacang kita oleskan ke kertas coklat sebanyak 10 kali. Selanjutnya pepaya kita oleskan ke atas kertas coklat sebanyak 10 kali. Teteskan susu. Kemudian kita teteskan susu. Kita teteskan susu ke atas kertas coklat. Terakhir kita teteskan santan. Ke atas kertas coklat. Setelah itu kita biarkan selama 5-10 menit. Setelah 10 menit kita amati satu persatu kertas coklat tadi dengan menggunakan bantuan senter agar untuk mengetahui kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak. Untuk wortel tidak meninggalkan noda minyak. Untuk margarin meninggalkan noda bekas minyak. Seledri tidak meninggalkan noda bekas minyak. Kemiri meninggalkan noda bekas minyak. Santan meninggalkan noda bekas minyak. Pepaya tidak meninggalkan noda bekas minyak. Ketela juga tidak meninggalkan noda bekas minyak. Untuk jagung juga tidak meninggalkan noda bekas minyak. Kacang meninggalkan noda bekas minyak. Sedangkan susu juga meninggalkan noda bekas minyak. Untuk menjawab pertanyaan pada modul, untuk pertanyaan yang pertama, rabalah atau usaplah tetesan bahan makanan kemiri, seledri, dan pepaya. Bagaimanakah terasanya bekas usapan atau tetesan tersebut di tangan Anda? Untuk seledri tidak meninggalkan bekas minyak. sedangkan kemiri meninggalkan sebuah minyak. selanjutnya pepaya Tidak meninggalkan bekas minyak. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika bekas usapan atau tetesan tersebut diterangi atau disorot dengan lampu atau senter, bagaimana terlihatnya? Agar untuk mengetahui kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak.
Untuk wortel tidak meninggalkan noda minyak. Untuk margarin meninggalkan noda bekas minyak. Seledri tidak meninggalkan noda bekas minyak. Kemiri meninggalkan noda bekas minyak. Santan meninggalkan noda bekas minyak. Pepaya tidak meninggalkan noda bekas minyak. Ketela juga tidak meninggalkan noda bekas minyak. Untuk jagung juga tidak meninggalkan noda bekas minyak. Kacang meninggalkan noda bekas minyak. Sedangkan susu juga meninggalkan noda bekas minyak. Untuk pertanyaan yang ketiga, berdasarkan uji yang telah dilakukan, manakah bahan makanan sumber lemak? Bahan makanan yang mengandung lemak adalah margarin, kemiri, santan, susu, dan kacang. Demikian praktikum yang telah kami lakukan tentang uji lemak. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.